Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11 Keguguran. Talia baru saja keluar dari kamar mandi saat gadis itu mendapati Talita yang sudah duduk di atas ranjangnya. Oh ya ampun, membuat kaget saja. Aku hanya ingin mengembalikan ponselmu. Ucap Talita seraya meletakkan ponsel yang beberapa bulan yang lalu Talia tinggal di laci nakas. Aku tak sengaja menemukannya di laci dan mengotak-atik passwordnya. Suara Talita terdengar lirih. Aku hanya memakainya untuk bertukar pesan dengan Zain. Karena aku harus menjadi dirimu selama 2 bulan kemarin. Talita tersenyum kecut. Selamat pagi, Talia. Pamit Talita tanpa menunggu jawaban dari Talia. Gadis itu sudah keluar dari kamar Talia dan menutup pintu. Talia mengambil ponsel yang tadi diletakkan Talita di atas nakas. Gadis itu membuka ponsel yang passwordnya masih sama tersebut. Semua pesan dan panggilan yang masuk memang hanya berasal dari Zain. Kini foto profilnya sudah berubah menjadi abu-abu. Zain memblokir nomor Talia. Talia men-scroll riwayat pesan antara Zain dan Talita. Mereka berdua terlihat akrab. Dan sepertinya Talita rajin sekali membalas semua pesan tak penting dari Zain. Ponsel Talia yang berada di dalam tas berbunyi. Daniel menelepon. Daniel memang membelikan sebuah ponsel baru untuk Talia saat mereka tinggal bersama di Bali 2 bulan kemarin. Dan Talia masih membawa ponsel tersebut hingga kini. Halo, Daniel. Jawab Talia seraya membuka pintu kamar yang mengarah ke balkon. Langit masih hitam dan gelap, namun Talia hanya ingin menikmati kesunyian dini hari ini. Talia, kau tidak pulang ke villa? Tanya Daniel yang sudah menyebut nama Talia dengan benar kali ini. Aku sudah kembali ke Jakarta bersama Mom dan Dad dan juga Talita. Jawab Talia dengan nada tak bersemangat. Apa? Daniel, kau sudah tahu semua kebenaran ini. Aku Talia. Tegas Talia yang tiba-tiba merasa begitu rindu pada Daniel. Ya, lalu apa masalahnya? Aku mencintaimu dan bukan mencintai namamu. Jawab Daniel yang sontak membuat Talia terdiam tak percaya. Daniel, kau kekasih Talita. Kau tidak bisa mencintaiku. Kau harus kembali pada Talita. Cecar Talia bersikeras. Tapi aku jatuh cintanya kepadamu, Talia, dan bukan pada Talita. Serga Daniel mencari pembenaran. Kau berpacaran jarak jauh dengan Talita selama 1 tahun. Mustahil kalau kau tidak jatuh cinta atau punya perasaan istimewa pada Talita. Tukas Talia merasa tak percaya. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu sekarang aku hanya mencintaimu, Talia. Aku akan pulang besok dan menyusulmu. Aku ingin kita menikah, ucap Daniel bersikeras. Tidak, sergah Talia cepat. Kau lupakan saja semua yang pernah terjadi di antara kita, Daniel. Kembalilah pada Talita, lupakan aku. Pinta Takia memohon. Tidak semudah itu, Talia. Aku sudah merenggut milikmu yang paling berharga. Aku tidak bisa melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita begitu saja.
Ujar Daniel yang tetap pada pendiriannya. Aku baik-baik saja, oke. Kita lupakan saja semuanya, lupakan aku. Kembalilah pada Talita dan jangan membuat aku semakin merasa bersalah pada Talita. Pinta Talia sekali lagi semakin memohon. Aku ingin kita bertemu saat aku kembali nanti. Tolong jangan menolak permintaanku. Putus Daniel akhirnya. Baiklah, jawab Talia berusaha mengusir rasa sedih yang menggelayuti hatinya. Talia terlanjur jatuh cinta pada Daniel. Tapi tetap saja, Talia tidak mau menyakiti hati Talita. Jadi Talia akan membuang jauh perasaannya pada Daniel. Hari masih pagi. Saat pekikan Talia yang baru saja turun dari tangga menggema ke setiap sudut kediaman Haley. Au, beberapa pelayan tergopoh-gopoh menghampiri Talia. Yang kini jatuh terduduk di undakan tangga paling bawah. Nona baik-baik saja, koma. Seorang pelayan berusaha membantu Talia untuk bangun. Ada apa, Talia? Tanya Mom Bele yang baru keluar dari kamarnya, yang memang berada di lantai bawah dan di dekat tangga. Talia tak sengaja terpeleset, Mom. Jawab Talia yang berusaha untuk bangun dengan dibantu beberapa pelayan. Namun Talia merasakan ada yang salah dengan perutnya. Kenapa perut Talia di bagian bawah sakit sekali? Aduh, pekik Talia yang kembali terduduk seraya memegangi perutnya. Ada apa lagi sekarang? Mom Bele sudah menghampiri sang putri yang kini meringis kesakitan. Mom, perut Talia kenapa? Talia tak jadi melanjutkan kalimatnya. Saat seorang pelayan menunjuk pada cairan darah yang mengalir dari pangkal paha Talia. Apa, darah apa ini? Talia sedang tidak mendapat tamu bulanan. Tamu bulanan? Talia baru ingat kalau dirinya belum mendapat tamu bulanan. Sejak berlibur di Bali bersama Daniel dan berbagi ranjang dengan Daniel hampir setiap malam. Tidak mungkin Talia sedang. Talia, kamu hamil? Tebak Mom Bele yang kini sudah menghampiri sang putri. Dan memeriksa kondisi Talia lebih lanjut. Talia menatap linglung ke arah sang mom. Sebelum kembali meringis nenahan sakit di perutnya yang kian menjadi. Tidak, Talia hamil. Talia hamil anak Daniel. Dan sekarang Talia mengalami pendarahan. Talia. Suara Mom Bele dan Dad Devan yang memanggil namanya masih sempat Talia dengar. Sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap dan Talia tak sadarkan diri. Talia, kamu hamil? Pertanyaan dari Mom Bele terus terngiang di benak Talita, yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Untuk menyusul Talia yang sudah terlebih dahulu dilarikan ke rumah sakit. Setelah tadi terpeleset di tangga, mengalami pendarahan, dan tak sadarkan diri. Mungkinkah Talia benar-benar hamil, tapi hamil anak siapa? Zain, atau Daniel? Talia hamil anak Daniel. Sudah sejauh mana memang hubungan Talia dan Daniel selama di Bali? Mobil yang mengantar Talita ke rumah sakit sudah tiba di halaman parkir rumah sakit. Segera Talita menuju ke UGD yang ada di bagian depan rumah sakit. Mom Bele dan Dad Devan masih terlihat cemas menunggu di depan ruang UGD.
bagaimana kondisi Talia? Tanya Talita yang sudah menghampiri sang mom. Dokter sedang menanganinya, jawab Mom Bele yang raut wajahnya terlihat khawatir. Tak berselang lama, seorang perawat memanggil Mom dan Dad untuk masuk ke dalam ruangan. Talita ikut masuk dan melihat Talia yang kini terbaring lemah dengan wajah yang terlihat pucat. Pasien mengalami keguguran. Apa ada suaminya? Tanya dokter menatap bergantian pada Mom Bele dan Dad Devan. Yang raut wajahnya sudah berubah bingung. Keguguran bagaimana maksud dokter? Putri saya tidak hamil. Sergah Dad Devan tidak percaya. Pasien sedang hamil 6 minggu. Sanggah dokter setelah melihat kembali data pasien milik Talia. Apa ini lelucon, Bele? Dad Devan masih terlihat shock. Kami harus segera melakukan tindakan, Pak, Bu. Desak dokter menatap bergantian pada Mom Bele Dad Devan. Mom Bele segera meraih kertas di atas meja. Dan menandatangani persetujuan untuk dilakukan tindakan pada Talia. Putri saya belum menikah, jadi kami orang tuanya yang bertanggung jawab penuh. Ucap Mom Bele tegas. Baiklah. Para perawat segera mendorong berangkar Talia keluar dari ruang UGD menuju ke ruang tindakan. Mom, Talita menghampiri sang mom untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Talia. Apa Talia hamil anaknya Zain? Tanya Talita sedikit ragu. Mustahil, kandungan Talia baru 6 minggu. Jawab Mom Bele yang terlihat sedang menyimpan amarah dalam dadanya. 6 minggu, sedangkan Talia tinggal bersama Daniel 2 bulan terakhir. Apa itu artinya? Talita menggigit bibir bawahnya karena mendadak hatinya terasa nyeri. Ternyata hubungan Talia dan Daniel sudah sejauh itu. Apa ini perbuatan pria brengsek yang di Bali waktu itu? Tanya Dad Devan emosi menatap bergantian ke arah Talita dan Mom Bele. Namanya Daniel, Dad, Daniel Andreas. Sergah Talita cepat. Kau mengenalnya? Tanya Dad Devan menatap serius pada Talita. Ya, Daniel teman SMA Talita. Dan Talita juga sempat menjalin hubungan jarak jauh dengan Daniel saat di Paris. Jawab Talita yang nada suaranya sudah berubah sendu. Daniel pacar kamu? Tebak Mom Bele yang seakan bisa membaca isi hati sang putri. Talita menggeleng lemah. Talita rasa tidak lagi, Mom. Daniel kekasih Talia sekarang. Kedua mata Talita sudah berkaca-kaca sekarang. Sekuat tenaga Talita berusaha untuk menahan dirinya agar tidak menangis. Namun sepertinya sia-sia. Tidak munafik jika sebenarnya Talita masih menyimpan harapan pada Daniel. Namun sepertinya Talita harus mulai membuang jauh perasaannya pada Daniel mulai detik ini. Hubungan Daniel dan Talia sudah melampaui batas. Mom Bele segera meraih sang putri ke dalam pelukannya. Jadi Talia kabur dari Zain dan menjalin hubungan dengan kekasihmu, begitu? Dad Devan terlihat bingung. Talita rasa Daniel hanya salah paham dan mengira kalau Talia adalah Talita, Dad. Seperti halnya kemarin saat Zain dan kalian semua mengira kalau Talita adalah Talia. Talita menarik nafas panjang, berusaha menelan ludahnya yang mendadak terasa pahit dengan susah payah.
Talita memang mengatakan pada Daniel kalau Talita akan segera pulang dan memberinya kejutan. Tapi Talita juga tak menduga jika Daniel bisa bertemu dengan Talia, dan langsung mengira kalau Talia adalah Talita. Talita menarik nafas panjang sekali lagi. Entahlah, Talita juga tidak tahu kenapa kami bisa bertukar posisi secara kebetulan begini. Talita ganti mengendikkan bahunya. Kau tahu di mana Daniel tinggal? Gantian Mom Bele yang bertanya pada Talita. Sepertinya Mom sambung si kembar itu hendak membuat perhitungan pada Daniel. Talita menggeleng. Daniel mengatakan kalau ia tinggal di sebuah apartemen dan bekerja sebagai seorang asisten di sebuah perusahaan. Tapi Talita lupa nama perusahaannya. Karena Daniel hanya pernah mengatakannya sekali pada Talita, tutur Talita menjawab pertanyaan dari sang mom. Brengsek, Dat Devan meninju tembok yang ada di hadapannya. Daniel Andreas, namanya seperti tidak asing, Dev. Mom Bele berusaha mengingat-ingat. Aku baru sekali ini mendengarnya, Bel, dan aku akan membunuh pemuda itu jika berhasil menemukannya. Sahut Dat Devan yang masih terlihat emosi. Mau membunuh siapa, Dev? Sebuah suara yang tiba-tiba menghampiri Dat Devan, membuat semua orang menoleh ke arah sang pemilik suara. Kalian sedang apa di sini? Kenapa semuanya terlihat tegang begini? Apa Anne sudah melahirkan? Cecar pria parubaya itu lagi. Nick, kau sendirian? Mom Bele menyapa Om Nick yang entah sejak kapan ada di dekat mereka. Oh, ya ampun, sepertinya istriku tertinggal, jawab Om Nick sedikit terkekeh. B. Panggil Om Nick pada sang istri, yang terlihat berjalan mendekat seraya bersungut-sungut. Suami macam apa kamu, Nick? Berjalan tanpa memperhatikan istrinya. Tante B memukulkan tas tangannya pada Om Nick. Tingkah mereka berdua benar-benar seperti bocah. Mom Bele sudah bangkit berdiri. Segera memeluk Tante B dengan hangat dan sedikit berbasa-basi. Talita yang masih duduk di kursi tunggu pasien mendadak ingat sesuatu. Setelah melihat Om Nick dan Tante B, tadinya aku tidak ingin melanjutkan kuliah. Karena aku tidak mau menjadi beban untuk ibuku. Tapi kemudian Dat Nick membiayai kuliahku dan aku bisa melanjutkan kuliah. Sebagai balas budi, aku bekerja di Arthur Company sekarang. Arthur Company. Cetus Talita tiba-tiba yang akhirnya ingat nama perusahaan tempat Daniel bekerja. Ada apa dengan Arthur Company, Ta? Tante B terlihat bingung menyapa salah satu putri kembar Bele dan Devan tersebut. Talita, sahut Mom Bele cepat. Ada apa dengan Arthur Company, Talita? Mom Bele ikut-ikutan bertanya pada Talita. Daniel bekerja di Arthur Company, Mom. Jawab Talita yang sudah kembali ingat. Apa maksudmu Daniel Andreas? Ya, dia asisten Kyle di Arthur Company. Sahut Om Nick menjelaskan seraya menatap bergantian ke arah Talita dan Mom Bele. Ada apa dengan Daniel? Gantian Tante B yang melontarkan pertanyaan. Saat tiba-tiba Dat Devan sudah menarik kerah baju Om Nick dan bertanya dengan penuh emosi. Katakan di mana Daniel keparat itu, Dev.
Mom Bele dan Tante Bi berusaha melerai Dat Devan yang tiba-tiba menyerang Om Nick. Kendalikan emosimu itu, tegur Mom Bele sekali lagi yang sudah berhasil menarik Dat Devan menjauh dari Om Nick. Ada apa denganmu, Dev? Tanya Om Nick menatap bingung pada Dat Devan. Yang mendadak jadi emosi hanya karena Om Nick menceritakan tentang Daniel. Daniel keparat itu sudah menghamili putriku. Jawab Dat Devan yang nada bicaranya sudah naik 7 oktav. Dan sekarang Talia mengalami keguguran. Dasar keparat. Dat Devan kembali meninju tembok yang ada di dekatnya. Belum ada setahun kasus Anne yang juga hamil di luar nikah. Dan terpaksa menikah dengan Abi di usianya yang masih belia. Sekarang ganti Talia yang juga hamil di luar nikah dengan lelaki keparat bernama Daniel. Devan benar-benar sudah menjadi seorang ayah yang gagal, karena tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Tunggu, apa maksudmu Daniel memperko? Talia, mustahil. Sergah Tante Bi yang merasa tidak percaya dengan tuduhan dari Dat Devan. Om Nick mengeluarkan ponselnya dan terlihat menghubungi seseorang. Daniel, kau sudah di mana sekarang? Tanya Om Nick pada seseorang di seberang telepon yang sepertinya adalah Daniel. Daniel baru tiba di bandara kota. Dat, ada apa? Om Nick menatap sejenak pada Dat Devan sebelum lanjut bicara pada Daniel di telepon. Apa kau bisa langsung ke rumah sakit? Om Nick bertanya dengan serius. Siapa yang sakit memangnya? Datang saja ke rumah sakit, oke. Ada hal penting yang ingin Dat bicarakan. Pungkas Om Nick sebelum mengakhiri panggilannya pada Daniel. Jadi, siapa sebenarnya Daniel itu, anakmu yang nomor 3? Hanya Mom Bele merasa penasaran. Om Nick terkekeh sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari Mom Bele. Daniel anak angkatku. Daniel adalah putra dari salah seorang pelayan di rumah papi yang sudah mengabdi cukup lama. Sejak kecil, Daniel dekat dengan Kyle. Dan saat Daniel putus kuliah karena sang ibu tidak mampu membiayai kuliahnya. Kyle meminta pada Nick agar membiayai kuliah Daniel. Sejak saat itu, aku dan Nick menganggap Daniel sebagai keluarga dan sebagai anak kami juga. Cerita Tante Bi panjang lebar. Jadi mustahil jika Daniel memperko. Talia. Aku paham Sekai kalau Daniel bukan pemuda brengsek semacam itu. Timpal Om Nick memberikan pendapatnya tentang Daniel. Mungkin Daniel adalah kekasih Talia dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Imbu Om Nick lagi seraya mengendikkan bahu. Mau suka sama suka, mau mereka kekasih. Tetap saja itu adalah hal yang melanggar norma karena Daniel dan Talia belum menikah. Sergah Dat Devan membuat Om Nick dan Tante Bi saling adu pandang sebelum keduanya sama-sama meringis. Karena merasa tersindir, dan Daniel sebenarnya adalah kekasih Talita, bukan Talia. Setelah Mom Bele mengoreksi perdebatan Dat Devan dan Om Nick. Bukan lagi, Mom. Sergah Talita menyalak galak. Om Nick dan Tante Bi mengernyit bingung. Jadi sebenarnya siapa kekasih Daniel, Talia atau Talita? Tanya Om Nick bingung. Bukan keduanya. Sahut Dat Devan galak. Aku tak akan membiarkan putriku menikah dengan anak angkatmu yang brengsek itu. Dat Devan menuding ke arah Om Nick.
Bukankah setiap orang pernah berbuat kesalahan, Dev? Om Nick berdeham kaku. Kalau memang Daniel dan Talia saling mencintai. Bukankah hal yang kejam jika kau menghalangi cinta mereka, Dev? Apalagi Talia sudah hamil anak Daniel. Sambung Om Nick menuturkan pendapatnya. Talia sudah keguguran. Sergah Dat Devan cepat. Aku turut berduka kalau begitu. Meskipun itu di luar kehendak kita, tapi tetap saja, itu adalah calon cucumu, Dev. Ujar Om Nick lagi yang entah mengapa lebih bisa berpikir bijak, ketimbang Dat Devan yang mudah tersulut emosinya belakangan ini. Nanti kita tanyakan langsung pada Daniel apa maunya pria itu. Mom Bele menengahi perdebatan Dat Devan dan Om Nick. Semua mengangguk setuju. Seorang perawat keluar dari ruang tindakan dan memberi kabar bahwa Talia sudah selesai dikuret dan saat ini sedang diberikan obat tidur. Agar Talia bisa istirahat dan segera pulih. Talita akan pulang duluan, Mom. Talia juga sudah membaik. Putus Talita yang sepertinya enggan bertemu dengan Daniel. Kau tidak mau mendengar penjelasan dari Daniel? Tanya Mom Bele yang langsung dijawab Talita dengan gelengan kepala. Tidak perlu. Talita sudah bangkit dari duduknya. Gadis tersebut segera berpamitan pada Om Nick, Tante Bi, Dat Devan serta Mom Bele. Hati-hati, Talita, pesan Dat Devan sedikit kaku pada sang putri. Talita memaksa untuk mengulas senyum pada sang Dat. Iya, Dat, Talita pulang bersama supir. Jawab Talita datar sebelum berbalik dan menyusuri koridor rumah sakit menuju ke tempat parkir. Namun baru saja Talita tiba di lobi utama rumah sakit, saat seseorang yang sedang tidak ingin Talita lihat wajahnya malah terlihat dengan sangat jelas masuk dari pintu utama rumah sakit, dan menatap Talita dengan tatapan sialan itu. Tatapan yang dulu pernah membuat Talita merasa tergila-gila, namun sekarang Talita mendadak benci pada tatapan tersebut. Sial, Talita. Oh, tumben dia sudah bisa membedakan dan tidak salah orang lagi. Tapi tetap saja, Talita benci pada orang ini sekarang. Oh Talita, kan, sedang apa di sini? Tanya Daniel khawatir. Ya, aku Talita, jawab Talita tegas. Dan tidak perlu bertanya dengan khawatir seperti itu kepadaku. Karena yang seharusnya kau khawatirkan saat ini adalah Talia yang sedang terbaring di ruang perawatan. Lanjut Talita lagi dengan nada sinis. Tunggu, apa maksudmu? Apa yang sudah terjadi pada Talia? Cecar Daniel yang raut wajahnya kembali berubah khawatir. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat atas kehamilan Talia yang aku yakin itu adalah calon anakmu. Apa? Tapi aku juga turut berduka. Karena ternyata calon anakmu dan Talia tidak bisa bertahan dan sudah pergi ke surga. Talia mengalami keguguran pagi ini. Tutur Talita lagi menyambung ceritanya pada Daniel. Apa? Talia mengalami keguguran pagi ini. Satu berita yang mampir ke telinga Daniel hari ini langsung bisa membuat pria itu shock. Aku sungguh tidak menyangka jika hubunganmu dengan Talia sudah sejauh itu. Raut kekecewaan tampak jelas di wajah Talita. Aku mengira kalau Talia adalah kau.
Daniel mencari pembenaran. Thalia sudah berulang kali memberitahuku kalau dia adalah Thalia dan bukan Talitha. Tapi aku pikir, kau pikir aku sedang bercanda dan mengerjaimu. Tebak Talitha cepat, kau sering menggoda dan mengerjaiku saat kita video call. Kau juga tidak pernah memberitahuku kalau kau punya saudara kembar. Ujar Daniel lagi menatap bersalah pada Talitha. Ya, ini semua juga bukan murni kesalahan Daniel. Talitha juga bersalah di sini. Talitha tidak pernah mau menceritakan secara detail asal-usulnya pada Daniel. Selama setahun mereka menjalin hubungan. Bahkan mungkin baru kemarin Daniel tahu kalau Talitha adalah bagian dari keluarga Hale. Apa kau merasa nyaman saat bersama Thalia? Tanya Talitha menuntut jawaban dari Daniel. Bersambung.